Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ila hadrati syekhina mursyidina Sayyidi Sayyid Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Pangresa Guru Agung Syekh Mursyid yang kamil juga mukamil Syekhuna wa mursyidina Sayyidi Sahih Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pemangku manaqib dan sesepuh Majlis Zikir Nurul Ikhwan Kersana Bapak Sahat Saputra sekeluarga besarnya. Yang saya hormati rekan-rekan Mubalighah Da'i-Da'iyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Daya yang hadir pada sore hari ini, sesepuh khotaman dan manakiban, pengurus LDTKN, GMPS dan Ibu Bella, mobil khusus pengurus LDTKN Bogor Selatan, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya rahimakumullah. Ke warung Bang Sahat beli beras, jangan lupa beli terigu. Meskipun di luar hujan deras, khidmat kita tidak terganggu. Ke warung Bang Sahat beli beras warnanya merah. Meski di luar hujan deras, manaqib ini insya Allah tetap berkah, amin ya Allah. Ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya rahimakumullah. Biasanya manaqib di majlis zikir Nurul Ikhwan ini maghrib berjamaah, kecuali di Ramadan itu ashar berjamaah. Banyak fadilah yang bisa diambil daripada dialihkannya waktu kita amaliyah dengan asar berjamaah sampai nanti insya Allah buka puasa berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu ajrun misla ajri fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Bang Sahat sebagai tuan rumah nanti pasti menyiapkan buka bersama buat kita. Dan insya Allah kalau sudah puasa ini kita kompakan, tidak ada yang pulang sebelum buka bersama. Setuju ya? Ya, kompak insya Allah. Maka dengan disiapkannya buka puasa untuk kita oleh Shahibul Bait, tuan rumah, karena maghfiratan lizunubihi, itu menjadi penghapus dosa bagi tuan rumah, amin ya rabbal alamin. Wa itqa raqabati minan nar, dan membebaskan Shahibul Bait dari siksa api neraka, amin. Wa kana lahu misla ajri fa'ilihi,
dan bahkan tuan rumah atau siapapun yang menjadi shahibul bait di waktu manaqib Ramadan itu, pahalanya setiap ikhwan yang buka bersama di rumahnya itu, pahalanya itu semua tercurah limpah pada shahibul bait tanpa mengurangi pahala kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwan dan ahwat tariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryadaya, tadi sudah diumumkan oleh Persana Pak Ujang, petugas-petugas setelah manaqib sampai kepada imam tarawih. Biasanya ketika tarawih itu ada pertanyaan dari ikhwan tentang sholat witir. Betul ya? Tentang sholat witir. Yang pertama, la witroni fi lailati. Tidak ada dua witir di satu malam. Jadi kalau nanti supirnya, komandannya itu sholat witir, kita ingin sholat lagi, tidak perlu witir lagi. La witroni fi lailati. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang kedua, hadis sahih dari Muslim ini panjang, tapi ini saya ambil ujungnya. Pertanyaan, kalau sudah witir kan nggak boleh sholat lagi, ditutup dengan witir, kan begitu ya? Lah kalau kita sholat malam kan sholat lagi. Dari hadis Muslim yang sahih, di situ baginda Rasul sholat 9 rakaat. Berarti di situ ada witir. Ada witir. Panjang hadisnya. Summa yusolli raka'ataini. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat. Mimba lima salima bahwa rohidun. Setelah dia salam tadi yang terakhir, sholat lagi 2 rakaat. Dan beliau dalam keadaan duduk. Artinya setelah witir itu, meskipun nanti tarawihnya pakai witir, tetap kita bisa sholat tahajud atau sholat malam. Itu hadis daripada yang sahih. Kalau begitu mana lebih utama witirnya, apakah diawalkan atau diakhirkan? Yang jelas kita khidmat kepada pengusaha. Tapi kita juga nggak lepas daripada dalil, gitu Pak. Kita khidmat kepada guru, tapi juga kita nggak lepas daripada dalil yang menguatkan, meskipun sudah kuat kita. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma bi lailin fi akhir laili falyutir. Kalau ada yang khawatir, takut nanti kesiangan, maka witirlah di awal malam. Wa man wasiqa biqiyamin minal laili, tapi dia kuat tekadnya, kuat semangatnya untuk bangun malam, fal yutir fi akhirihi, maka witirlah pada malam akhir. Fa inna qira'ata akhiri lailihi mahduratan. Karena ketika dia witir pada yang terakhir malam itu, mahdurah itu artinya para malaikat menyaksikan. Jadi hanya itu. Wa zalika afdal. Dan witir yang di akhirnya itu lebih afdal, lebih utama. Gitu. Jadi kalau yang witirnya itu pas tarawih witir, ya tidak disaksikan malaikat. Kalau diakhirkan witirnya, maka wazalika afdal, itu lebih utama, karena itu mahdurah, dihadirkan, disaksikan oleh para malaikat.
Jadi ikhwan lebih kuat nih ya untuk mentakhirkan witir. Satu waktu baginda Rasul bertanya pada Said Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, kapan kau witirnya? Kata beliau, aku sih witirnya di awal waktu, di awal malam ya Rasul, karena aku khawatir tidak bangun malam. Kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, kapan kau witir? Maka menjawab, aku witir di akhir waktu, akhir malam. Maka kata Rasul, oh Abu Bakar Siddiq ini orang yang sangat hati-hati, dan Umar ini orang yang sangat kuat niatnya. Jadi yang benar mana ini? Dua-duanya benar. Yang nanti tarawehnya witir langsung itu dia hati-hati, takut nanti kebablasan sholat malamnya. Yang diakhirkan juga niat kuat untuk bangun malam. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Benar Pak Ujang. Yang ini bagus, yang itu lebih bagus. Witir ini kalau kita buka kitab-kitab kajian fikih, itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya, waqala Rasulullah SAW, man asbaha ahadukum lam yutir falyutir. Kalau ternyata bangun kesiangan pas subuh baru bangun, malamnya enggak tahajud, enggak witir, falyutir, tetap witir kata Rasul. Kan kita sholat fajar, sholat afil bala. Nah sebelum itu witir dulu, karena kita punya hutang sholat witir. Saking itu pentingnya witir sampai itu boleh dikodok witir itu. Bahkan dikatakan dalam kitab itu, witir itu boleh siang hari. Saking pentingnya witir, siang juga boleh. Kalau malam kita tidak bangun, bablas itu nggak bangun gitu. Witir. Jadi ketika kita bangun siang, ngaji, siangan kita subuh bangun, belum witir malamnya, witir dulu. Baru itu sholat fajar, baru sholat afil, baru sholat subuh. Itu saking pentingnya witir. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryanaya, banyak definisi tentang saum, tetapi saya tertarik untuk mengambil definisi saum dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Al-Bunyah, bahwasanya saum itu al-imsaku anil mu'tadi minat ta'ami wasyarabi wal jima'i fi syar'i wa tarkul asam. Al-imsak itu kalau saya pegang pulpen yang kuat itu imsak. Memegang kuat. Itu imsak. Memegang kuat. Menahan diri. Anil mu'tadi dari perkara-perkara yang disengaja. Minat ta'am, makan, wasyarab, minum, wal jima, hubungan, bisar'i. Dari perkara yang disengaja. Jadi kalau siang kita habis zuhur, biasanya habis zuhur, zikir, rumah kosong, isi pada berangkat kemana, ke pasar, anak nggak ada, kita biasa ngopi kita. Karena lupa nggak ada orang, kebiasaan ngopi habis zuhur, ngopi kita habis sekelas, habis ngopi, ngerokok lagi, di Samsu lagi sampai habis, baru ingat, puasa. Aduh, tak paling nikmat kata Kang Haji. Gas kopi, ngerokok, itu mah nikmat. Aja kita mah. Wal ayat itu enggak. Itu. Tapi kalau disengaja al-imsak, menahan diri yang kuat. Kenapa begitu? Karena ini puasa ini, Shaum Ramadan ini adalah syahrul azim, syahrul mubarak.
bulan yang azim, yang agungan, penuh dengan berkah. Sampai dikatakan wa man taqarraba fi bi khasratin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwahu. Berbuat baik di bulan ini, apapun namanya selama baik itu, maka pahalanya seperti pahala kita untuk ibadah wajib di bulan yang lain. Wa man ada faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Kalau kita sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, zikir berjamaah, manakib kita yang pahala wajib di bulan biasa, pahala ini 70 kali lipatnya. Maka perlunya al-imsak, benar-benar menahan diri kita anil muqtadi, hal-hal yang memang disengaja, minat ta'am, makan wasarab, pausan, rokok kan asap pausan, nggak kenyang. Batal nggak kita itu puasa ngerokok, pan nggak kenyang. Rokok itu bahasa Arabnya surbud dukhon. Jangan merokok, la tasrab ad-dukhon. Jangan minum rokok, itu tasrab itu minum. Jadi batal kalau rokok juga. Karena sama dengan minum, la tasrab ad-dukhon. Jangan merokok. Wal jima, dan juga hubungan. Ada perkara-perkara di dalam Ramadan itu yang boleh dikatakan mendapatkan rukhsah, dispensasi. Waman shoma waman aftara yauman Ramadan fi syahr Ramadan min ghairi rukhsatin wala maridin. Orang yang buka puasa di Ramadan sehari saja min ghairi rukhsatin wala maridin, tidak karena rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan, dispensasi. Wala maridin, ataupun sakit. La yajzihi siyamad dahri. Mau diganti setahun juga tidak bisa diganti itu puasanya selama dia sengaja buka puasa tanpa rukhsah, tidak karena sakit, sengaja buka tanpa ada rukhsah, maka diganti setahun pun tidak akan bisa diganti. Nauzubillah min dzalik. Apa rukhsah dalam puasa itu? Banyak Allah berikan. Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau kita berbuat salah di bulan puasa tapi hati kita tidak niat, disengaja, tidak apa-apa. Misalnya lagi wudu, zuhur, kukumur kita, adalah bangsa setetes yang masuk tanpa kita niatkan biar seger kita itu karena wudu, hilang hausnya, maka tidak apa-apa. Sikat gigi boleh, tapi makruh memang. Tapi kalau gigi itu ternyata ada masuk kalbun tanpa mata amarat qulubukum, nggak sengaja, hati kita nggak niat gitu, maka sah puasanya. Tetapi jangan khawatir bahwa mulutnya orang puasa, kata Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bahwasannya bahwa mulutnya orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misi. Sok matake sauna makan jengkol, yang petei, yang lopeda, mantap kata Pak. Karena kalau kita nggak makan kan jadi bau mulut kita ya Bu ya. Nggak makan, nggak minum. Ini kayak ceramah berat ya sebenarnya. Untuk era mah ngopi. Tetapi memang itu benar-benar kita menahan al-imsak tadi sampai bau mulut kita. Kata Nabi, atyabu, apa atyabu itu? Tobib itu wangi. Atyabu lebih wangi min rihil miski, daripada minyak miski.
Itu ya. Itu rukhsah. Bagaimana Pak Ustaz? Ada orang yang sakit. Orang yang sakit itu dia sakit di bulan puasa. Setelah Ramadan, Syawal sembuh dia. Oh. Tapi sakitnya ini tidak kunjung sembuh. Sudah parah. Tidak kunjung sembuh. Maka itu fidyah. Musafir juga kok. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, ganti dengan hari yang lain. Bagaimana dengan ibu yang menyusui atau hamil? Nah, gitu ya. Bagaimana Pak Ustaz? Selama itu kuat ya puasa saja. Tapi ternyata ibu ini khawatir dengan kondisi anak yang disusui, dia mah kuat. Tapi anaknya takut sakit kalau puasa, maka itu kodok dan fidyah. Tapi kalau seandainya ibunya takut sakit, ketika hamil takut sakit, maka itu dikodok saja, tidak usah fidyah. Itu bagaimana dengan orang yang kerja Pak Ustaz, yang capek, yang boleh kerja itu tidak puasa, ada kerja betul-betul berat, bukan sopir. Di antaranya orang yang di pertambangan batu bara. Itu berat. Atau di TV itu kita lihat ada orang yang ngambil belerang. Itu panas itu, Pak. Saking panas itu orang yang suka ngambil itu tuh giginya itu hancur, Pak. Karena panas. Karena giginya hancur. Saking panasnya itu, bahkan nggak dimakan tuh belerang. Diambil dari gunung, ditenggelam sama dia, dibawa ke bawah, naik turun begitu. Dan itu nggak usah fidyah, nggak usah kodok. Tapi yang lain mah ya enak. Sopir juga bisa puasa, bisa nggak puasa? Atau bisa? Kecuali itu dia narik angkot, boleh nggak puasa? Itu boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Narik angkot mulai harga ke Bogor, tarik kita angkot. Boleh nggak puasa? Ditarik ke angkot penumpang penuh, tarik sama dia. Boleh nggak puasa Pak? Ya. Boleh. Nah, itu. Tetapi kalau yang sudah tua, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang sudah tua renta, udah nggak usah puasa, cukup fidyah. Bahrokum maka gagah gagah kene bahrokum kuat kene itu mau bisa kudu puasa ulah setengah hari bahrokum ulah ka magrib alah itu alasan we eta yang sudah benar-benar jongkok itu fidyatun ta'amu miskin. Hati rusak. Itu yang berhubungan dengan puasa yang sifatnya zahir. Puasa zahir. Puasa zahir. Karena di definisi kedua itu Tuan Syekh mendefinisikan puasa sebagai al-imsakul mutlaq wal i'rad al-kulli amma siwallah, yaitu memegang teguh secara mutlak, nggak ada kata lain, mutlak, dan menyingkirkan dari kalbu apapun itu kecuali hanya Allah. Bisa kira-kira? Bisa nggak bisa, tapi kita sudah diberikan bisa oleh guru. Alhamdulillah. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani bahwasannya puasa itu ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat tubuh. Mana itu yang ibadah?
Kita definisikan dulu arti ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu ta'ala wa yarduhu aqwalan wa af'alan zahiratan wa batinah. Pokoknya segala sesuatu yang bikin Allah senang, Allah suka, Allah cinta. Kira-kira kita kumpul di sini Allah cinta nggak? Suka nggak kira-kira? Resep tak kira-kira? Itu. Wa yardahu, dan bukan cinta saja, bukan suka saja, bukan cinta saja, bukan resep saja, tapi wa yardahu, Allah ridho. Baik itu selamat datang kepada Ketua DKI Bogor Selatan. Di mana juragannya? Aduh, hebat ya. Sibuk baik. Tapi ulina ajengan. Akwalan, ucapan, wa af'al, yaitu perbuatan. Zahiratan wa batinah, zahir dan batin. Selama itu Allah senang, selama Allah itu resep cinta dan ridho, maka itu insya Allah namanya ibadah. Maka puasa ibadah. Bagus nggak kira-kira? Alhamdulillah. Kan jelas itu. Man shoma imanan wa ihsaban, ghufira ma taqaddama min dzambihi. Orang yang puasa dipenuhi dengan iman dan wa ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, maka diampun segala dosa-dosa. Maka di awal tadi itu Allah mengundang kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Diakhiri dengan la'alakum tattaqun. Itu ada proses input, ada output, ada proses di tengah-tengahnya. Ibu kalau pengen masakannya enak, sayur nih, sayurnya yang segar atau yang layu kira-kira? Yang segar dong, yang segar sayurnya, yang masih dipetik dari pohonnya. Bayam aja kalau beli di pasar dari kebun beda rasanya. Manis yang dari kebun, pete coba, pete aja beda. Saking segernya itu pohon sayur segar. Kita milih sayuran yang segar. La'alakum, semoga nanti masakan ibu itu enak. Kalau sayurnya layu, mungkin nanti hasil juga kurang enak, betul ya? Beda. Ikan yang masih segar dengan yang sudah apa namanya itu, bukan busuk, dia sudah nggak segar lagi. Ya, rasanya beda Pak, beda rasanya. Nah maka output itu tergantung kepada inputnya, hasil itu tergantung kepada bahan bakunya. Bahan baku kita, ya ayyuhalladzina amanu, iman. Itu bahan baku kita. Mau itu tebal imannya, mau tipis-tipis tisu imannya, tetap iman. Atau kalau tidak beriman dia nggak akan puasa, benar ya? Benar nggak Bu? Meskipun ibu, bapak, siapapun yang puasa itu dari pagi sampai maghrib ngegibah terus, puasa dia, punya iman nggak kira-kira? Atau punya iman? Kalau nggak iman nggak akan puasa dia, nggak akan puasa. Justru dia tuh berpuasa karena dia iman. Meskipun tipis sikat tisu bolong sekan tisu, tapi itu namanya iman. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sudah diampuni dosa-dosa yang dulu. Hanya ketika kita bertanya, kenapa rupa so'imin laisa min siyami ila juwar, atos banyak orang puasa itu cuma lapar dan haus saja. Di hasilnya la'alakum tattaqunnya. Gitu. Bagaimana ibu akan menyajikan bakar ikan yang enak kepada bapak kalau ikannya itu sudah busuk? Ada bapak, alhamdulillah ibu, nuhun sudah disediakan ikan bakar. Sudah terima kasih dari bapak karena ada ikan bakar. Senang bapak, senang nggak kira-kira? Senang atau pas dicobaan, kita bau nage busuk. Dimakan nggak tuh bapak kira-kira? Enggak dimakan. Bilang terima kasih nggak tadi? Aduh terima kasih. Aduh nuhun ibu, mani bakar amat ya. Gasi pasien itu dihidangkan katalog bakar.
pas diberi makan busuk. Kira-kira yang tadi itu orang yang tadi puasa dia ngegibah terus, iman nggak dia? Iman, tetap iman. Diampuni nggak dosanya? Diampuni dosa. Tatakun nggak kira-kira? Ini dia. Tatakun nggak kira-kira? Jauh pak. Tadi rumah soimin banyak yang puasa cuman laporan haus saja, enggak takwa. Enggak takwa. Maka dibutuhkan yang namanya proses. Apa namanya? Proses. Allah sebutkan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di Quran itu perintah Allah yang menggunakan kata-kata kutiba, katabat dan yang mustaqnya itu hanya di 4-5 tempat Pak, nggak banyak. Seperti Bapak nulis surat ke Ibu, nulis surat, nih baca. Ibu tinggal baca. Apa di surat itu dia ikuti, begitu kan? Itu secara filosofinya. Bapak nulis surat, Bu, pokoknya hari ini Ibu bakarkan saya ikan yang segar. Udah dibaca oleh Ibu. Nanti itu Ibu ikannya dari mana, beli di mana, cara bakarnya apa, bagaimana, ya itu Ibu. Bagaimana baiknya, yang penting nanti terjadi ikan bakar buat apa? Bisa begitu karena banyak manusia yang di 5 tempat ini itu banyak yang memprotesnya, banyak mengukur dengan logika dan akalnya, dan banyak yang nggak dipakai. Di antara satu tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairunil wasiyah. Ada di kita pakai wasiat. Ada kita pakai waris, nggak ada. Pokoknya si bungsu menang imah we. Ya imah jeung si bungsu, anak tilu. Anu sulungna eta tanah teh peak jeung hajatna. Eta anu imah jeung si bungsu nu cilaka nu tengah-tengah. Betul enggak? Betul. Orang Sunda ada gitu. Pakai nggak ilmu waris? Nggak ada. Nggak dipakai tuh ilmu waris. Satu, makanya pakai kutiba. Kata Allah, manusia banyak. Kasih ilmu waris, tapi dipakai. Itu manusia. Yang kedua, yaitu tentang kisos. Tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qisas kita mah melanggar HAM. Yang mencuri potong tangan kanannya, mencuri lagi potong tangan kirinya, mencuri lagi potong kakinya yang kanan, nyuri lagi potong kakinya yang kiri, habis tangan dan kakinya. Tidak bermanusiaan itu hukum. Tapi negara yang menerapkan kisos itu tingkat kriminalnya rendah. Di kita mah alhamdulillah kuota pertamax dioplos, alhamdulillah. Salah. Naon emas ge palsu. Kenapa? Enggak ada hukum kisos di situ. Nah, korupsi paling 6 tahun 300 triliun. Keluar pensiun, Pak. Ustadz kalau bisa korupsi 300 triliun, korupsi saya. Karena 6 tahun penjara, pas keluar banyak hartanya. Ustadz mah korupsi naon kalau pak masjid atau mualdi. Apa yang lain itu? Puasa. Puasa bikin kita lelah, Pak Ustadz, letih. Tidak ada asupan gizi, protein dan sebagainya. Lemah kita Pak Ustadz. Bukankah perang Badar itu di bulan Ramadan? Bagaimana 300 pasukan muslim harus melawan 1000 pasukan muslim yang ahli perang. Kapan tuh waktunya? Ramadan.
ketika puasa, nggak makan, nggak minum, tengah rokok, ayo tengah rokoknya, tengah ngopi, perang di tengah gurun pasir. Kalau secara logikanya itu kalah, betul? Menang Pak Badar, menang. Itu kan karena pikiran kita. Pokoknya puasa mah saya mati subuh kalohor sare. Bangun zuhur, sholat heula, tos sholat, sare deui. Bangun pas rek aya beduk ditakol. Subuh. Puasa deui. Sahur buka. Itu kan begitu, padahal itu puasa itu meningkatkan kualitas kinerja Pak di bulan puasa harusnya. Maka perintahnya adalah kutiba. Apa perintahnya? Kutiba. Kalau puasa, kalau sholat itu yang dikutibakan adalah waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, di waktunya. Lohor mah sholat, asar mah sholat, insya Allah maghrib mah sholat, isya subuh sholat, tapi lohornya 2:30. Wudu napas jam 2, sholat 2:30. Alasannya sibuk Pak Ustaz, tanggung nih, banyak pekerjaan, canggol bisnisnya. Kita mau tak waktu kata Allah yang jadi masalah itu. Kalau sholat mah sholat insya Allah kita waktunya. Asar 4:30. Maghrib mah tepat waktu kan maghrib insya Allah. Pokoknya maghrib berajan siap wudu sholat. Isya na eta ngopi tabu 10 deui eta isya. Pokoknya bola tabu 10 sholat pas TV Indosiar eta aya Liga Indonesia Persib PS Persija molor jam 12 sholat. Kita ban mau kuta di waktunya kata Allah. Sampai ada kitab Imam Al-Ghazali begini Pak, ngeri Pak kalau kita baca kitab beliau tentang sholat itu. Sesungguhnya ketika Allah itu memanggil kita dengan azan waktu sholat, itu cakrawala berputar seperti puting beliung lagi barusan. Cakrawala kita berputar dengan keras. Orang-orang yang sholat bisa pada waktunya, subuh pada waktunya, zuhur asar maghrib pada waktunya, itu mengikuti ritme daripada perputaran cakrawala. Bukan saja kita manusia, malaikat pun ada di situ. Tetapi ketika isanya jam 9, jam 10, zuhurnya jam 2:30, asarnya rek maghrib hungkul pas waktu. Itu di luar cakrawala sudah akhirnya apa? Lupa bilangan rokaat. Sebenarnya ya. Tilu 4. Kalau begitu, saking hebatnya Rasul kita itu kasih rusuh lagi yang lupa bilangan, cari bilangan yang terkecil. 3, 4 ya, tilu, ulah 4 nah. Gitu. 2 tilu ya, 2 ulah tilu. Kalau subuh, kacida eta mah kumaha. Hiji 2 ya, ya tambah. Rupina us begadang eta mah nya. Eta subuh sampai kokok bilang apa. Hiji 2 ya. Ambil 1. Nanti sujud sahwi. Ini ada ikhwan yang belum paham di sahwi. Ya, caranya kan kalau ilmu itu kan menghilangkan keraguan Pak. Sama dengan ikhwan yang kalau datang ke masjid pas lagi Idul Fitri, Idul Adha datang ke masjid jam 5:30 belum isok ingin sholat Idul masjid, haram tuh ya. Kan gitu. Kan Ustaz cina sholat sunat pada subuh haram hukumnya. Iya, tapi itu karena asbab. Tahiyatul masjid tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh sholat tahiyatul masjid meski jam 5:30 belum isok. Subuh di rumah misalnya, datang ke masjid 5:30. Bagaimana masjidnya? Boleh tidak? Boleh, karena itu ada asbab di situ.
Jadi jangan ragu lagi. Aduh, orang lamun salat cieun ku jamaah ya di sangsarikeun. Kan haram bade subuh. Heeh, bade subuh mah. Tetap yang namanya itu salat tahiyatul masjid itu boleh. Jangan lupa sujud sahwi. Ketika fil alami innaka hamidum majid, maka itu jangan salam dulu, sujud sahwi dulu. Takbir kayak biasa, Allahu Akbar. Subhanaman la ya namu wala yasbut 3 kali. Enggak bisa itu baca yang biasa, subhanallah a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa doa untuk sujud sahwi, maka itu biasa kita tasbih subhanallah a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, Rabbighfirli lagi. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar lagi. Pada yang tadi Allahu Akbar baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau kita lupa. Bagaimana kalau sudah lupa bilangannya? Lupa sujud sahwinya. Itu mah kebangatan teman. Orang sahwi ya lupa bilang rakaatnya. Tapi pas itu lupa lagi. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak usah diulang sholatnya. Jam 6 ya? Jam 6. Ini penting untuk ikhwan. Malah di dalam fikih disebutkan kalau kita karena ada Pak Imam yang dia itu salah, dia duduk malah batal sholat. Nah itu nanti dipikirlah kajian. Dia lupa. Sementara itu adalah sunat yang tidak diharuskan. Ya, dia ulangi lagi salah malah batal sholatnya. Ada itu pikir. Kembali kepada masalah tadi, mutlak itu kata Tuan saya. Mutlak. Tidak ada kata lain, mutlak. Tidak ada kata apapun di hati kecuali hanya Allah. Kita mah kalau bilang tidak bisa, tapi kita dibisakan karena sholat ibadah puasa yang ubudiyah itu adalah ibadah yang didampingi oleh guru mursyid. Alhamdulillah. Jadi selama kita ibadah apapun namanya, mau itu puasa, mau itu zakat, mau itu haji, mau itu selama tidak ada guru mursyid namanya tetap ibadah. Tetapi ketika sudah talqin zikir, maka ibadah kita itu sudah bergeser menjadi ubudiyah. Bukan saja zahir tapi juga batin. Wah, lanjut. Cukup aja. Sisanya tawasul. Oh, Bani Hasim dan tawasul dan bagi-bagi makanan. Alhamdulillah beres tuntas tugas saya pada hari ini. Semoga sisa waktu yang masih lama 25 hari lagi. Ya selama ya kita diberikan kekuatan, zahir batin, diberikan keistiqomahan dalam terus mengisi waktu dan waktu demi waktu untuk ibadah pada Allah melalui amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah pondok pesantren Suryalaya. Amin ya rabbal alamin. Biar kita mencapai gelar la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allah
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.